Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Rizkyani dengan nomor induk mahasiswa 150-362-0033. Saya dari sesi 3 hari Senin pukul 10 sampai 11.50. Di sini saya akan mempresentasikan analisis metode belajar kooperatif STAT pada mata pelajaran estimasi biaya konstruksi, kompetensi dasar, rencana anggaran biaya atau RAB. Tugas ini dibuat untuk memenuhi UTS pada mata kuliah, strategi, dan media pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rian Arthur, MPD. Yang pertama, ada analisis isi konten mata pelajaran estimasi biaya konstruksi, kompetensi dasar, RAB. Sebelumnya, saya akan memberikan informasi sedikit tentang SMK dan EBK. Yang pertama, Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki dunia kerja dan pengembangan sikap profesional. Yang kedua, mata pelajaran yang diajarkan di SMK sangat bervariatif. Contohnya seperti estimasi biaya konstruksi yang terdapat pada SMK DPIB atau Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Yang ketiga, EBK berguna untuk memberikan bekal kompetensi keahlian dalam perencanaan untuk biaya pembangunan. Yang keempat, estimasi biaya konstruksi memiliki berbagai kompetensi dasar yang harus dipahami siswa. Salah satunya adalah RAB. Selanjutnya ada RAB atau Rencana Anggaran Biaya. RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek, menurut Ibrahim tahun 2007. Selanjutnya, RAB dibuat sebelum sebuah bangunan konstruksi dilaksanakan. Karakteristik dari RAB, pengerjaannya dengan angka-angka. Menurut kebanyakan siswa, RAB dianggap sulit karena pada mata pelajarannya merupakan mata pelajaran menghitung. Karena mata pelajaran menghitung, maka banyak siswa yang pasif, sehingga siswa diharapkan untuk aktif. Guru memilih metode atau model pembelajaran yang cocok untuk RAB, agar siswa dalam proses pembelajarannya menjadi aktif. Jika model atau metode cocok, maka hasil belajarnya akan maksimal. Selanjutnya, saya memilih metode pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division atau STAT untuk mata pelajaran RAB. Sebelumnya, model atau metode kooperatif. Sistem pengajaran cooperative learning dapat didefinisikan sebagai sistem kerja atau belajar kelompok yang terstruktur, menurut Rama Frizal dan Julia tahun 2018. Menurut Asfirin tahun 2010, tujuan pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan daya kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik. Yang kedua, melatih siswa untuk memahami materi. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial. Yang keempat, membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya, kooperatif tipe STAT. Kooperatif tipe STAT merupakan tipe kooperatif yang paling sederhana. Kooperatif tipe STAT ini dikembangkan oleh Robert Levin dan teman-temannya di Universitas Johns Hopkins pada tahun 1995. Siswa saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam menguasai materi yang diajarkan guru secara singkat. Selanjutnya, kooperatif tipe STAT ini mampu meningkatkan kerjasama antar sesama anggota kelompok serta hasil belajarnya menjadi lebih tinggi. Yang terakhir, kooperatif tipe STAT ini digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya, Febriana dan Isrowah tahun 2012 mengemukakan pendapatnya bahwa pembelajaran kooperatif tipe STAT atau Student Teams Achievement Division ini menjadikan siswa lebih berpartisipasi dalam pembelajaran. Aktivitasnya semakin meningkat, berani menyampaikan pendapat, mampu menjelaskan persoalan pelajaran lewat diskusi dan kerja kelompok, serta nilai afeksi dan psikomotornya juga meningkat.
Peningkatan hasil belajar metode STAT ini berkisar antara 5-15% dan terjadi pada siswa pada tahap operasional formal Piaget, menurut Agung dan Wibowo tahun 2020. Selanjutnya ada contoh penerapan metode kooperatif STAT. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ilmi et al. Pada tahun 2012, menunjukkan data awal hasil belajar RAB kelas 11 TGB atau teknik gambar bangunan, diketahui jumlah presentase siswa yang memenuhi KKM sebesar 14,29%. Sedangkan siswa yang tidak memenuhi KKM sebesar 85,71%. Hal ini menunjukkan kurangnya hasil belajar RAB, yang dimana salah satu penyebabnya karena menggunakan metode pembelajaran konvensional, di mana metode pembelajaran konvensional ini merupakan metode yang hanya guru memberikan materi dan siswa hanya menerimanya. Setelah diterapkannya metode belajar tipe STAT, hasil belajar siswa pada kelas 11 TGB meningkat sebesar 100% dengan rata-rata nilai 89,93. Seluruh siswa mendapat nilai di atas KKM, namun beberapa siswa masih memiliki nilai di bawah rata-rata dengan nilai terendah 76,67. Sementara untuk KKM-nya sendiri yaitu senilai 75. Selanjutnya ada langkah penerapan metode kooperatif STAT menurut Ibrahim dalam Trianto tahun 2009. Yang pertama, menyiapkan tujuan dan memotivasi siswa. Yang kedua, menyajikan atau menyampaikan informasi. Yang ketiga, mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok belajar. Yang keempat, membimbing kelompok belajar dan bekerja, kelompok bekerja dan kelompok belajar. Yang kelima, evaluasi. Yang keenam, memberikan penghargaan kepada siswa. Berikutnya ada sintaks metode kooperatif STAT dalam pembelajaran RAB. Di dalam ini ada tabel yang berupa langkah kerja dan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi. Kegiatan pembelajarannya yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran RAB dan memotivasi siswa untuk belajar. Sementara siswa diberikan informasi terkait awal pembelajaran dan menentukan motivasi agar tetap semangat dalam belajar. Yang kedua, menyajikan atau menyampaikan informasi. Guru menyampaikan materi pelajaran dengan menjelaskan tiap-tiap sub-materi kepada seluruh siswa. Sementara siswa mendengarkan materi yang diberikan oleh guru. Yang ketiga ada mengorganisasikan dan membimbing siswa. Guru membentuk beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa dengan memprioritaskan heterogenitas atau berbeda kelas dalam prestasi akademik, jenis kelamin, ras, atau etnik. Jadi guru mencampurnya kayak misal cowok sama cewek dan yang pintar sama yang kurang pintar gitu. Guru juga memberi kuis kepada tiap kelompok belajar. Sementara siswa bekerja sama dan berdiskusi kelompok yang telah dibentuk terkait materi yang diberikan oleh guru. Mereka dibebaskan untuk saling bertukar pikiran. Terjadi merupakan ciri terpenting dari STAT. Yang keempat, siswa mengerjakan kuis untuk mengevaluasi hasil belajar kelompok. Selanjutnya ada memberi penghargaan. Guru memberikan reward atau penghargaan kepada seluruh siswa yang hasil belajarnya meningkat. Hasil belajar siswa menjadi meningkat. Kesimpulannya, metode STAT diharapkan dapat membantu siswa dalam memecahkan permasalahan melalui kerjasama dengan sesama anggota kelompok, sehingga terciptanya suasana yang mendorong siswa saling merasa membutuhkan, dan memberikan motivasi untuk meraih hasil belajar yang optimal. Bentuk kerjasama antar siswa dalam menyelesaikan suatu masalah akan meningkatkan kepercayaan diri, keberanian, dan memunculkan ide-ide yang menarik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.